Banyak orang menyamakan dominasi dengan vokalitas, dengan asumsi bahwa siapa yang paling banyak bicara, paling percaya diri, paling terlihat di ruang publik, maka dialah yang paling dominan. Ini sedikit keliru karena ada beberapa jenis dominasi yang tak bersuara tapi kuat, mengakar bukan karena volume, melainkan karena kedalaman. Disinilah muncul sosok introverted alpha, seseorang yang memimpin tanpa harus terlihat, menguasai tanpa menguasai, mempengaruhi tanpa menyuarakan secara keras. Dan ia jauh lebih sulit dikenali daripada alpha yang ekstrovert. Individu ini memiliki dominasi yang tak terdeteksi secara instan. Dominasinya hadir bukan lewat banyaknya kata, melainkan lewat kualitas ketegasan yang terasa dari sikap, pilihan, dan tindakannya. Ia adalah individu yang tidak bergantung pada hierarki formal. Ia tidak selalu jadi bos secara struktural, akan tetapi di ruang sosial manapun mereka tetap disegani karena mereka memberi kesan kuat bahwa mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka punya bobot kualitas mental dan emosional yang membuat orang lain menghargai keputusannya tanpa perlu diteriaki atau dimotivasi. Orang merasa bahwa melawan mereka adalah ide buruk, meskipun mereka jarang menunjukkan agresi. Introverted alpha bisa sangat tenang, tapi tidak pernah lemah. Ia memiliki kekuatan di balik sikap tenangnya. Ia tahu kapan harus mengambil langkah maju dan kapan harus diam. Ia tidak reaktif, melainkan responsif. Sikap ini yang memberi kesan dingin, padahal sejatinya ia hanya terlatih secara psikologis untuk tidak membuang energi secara impulsif. Di balik wajah datarnya, ada kalkulasi, disiplin diri, dan intensitas fokus yang bisa membuat lawan merasa gentar. Individu ini bukan pemimpin yang butuh pengikut. Mereka tidak punya kebutuhan untuk ingin dilihat. Mereka tidak memimpin karena ingin dikagumi. Mereka memimpin karena itu bagian dari kontrol terhadap situasi. Bahkan, ketika ia hanya mengamati dari pinggir, ia tetap jadi pusat gravitasi dari kelompok yang dimasukinya. Orang secara naluriah merujuk pada mereka untuk panduan. Ini bukan karena mereka memaksakan otoritas, tetapi karena otoritas mereka alami dan organik. Tipe kepribadian ini mandiri tapi tidak antisosial. Benar bahwa introverted alpha tidak menyukai keramaian, tapi bukan berarti mereka membenci manusia. Mereka hanya selektif dalam interaksi. Mereka sadar bahwa energi sosialnya itu terbatas. Karena itu, relasi yang mereka bangun seringkali lebih kuat dan tahan lama. Dan ketika mereka membentuk aliansi, mereka bisa sangat loyal dan protektif. Mereka adalah pribadi yang tegas dalam nilai, namun fleksibel dalam strategi. Mereka punya kombinasi antara integritas dan adaptabilitas. Mereka tahu bahwa cara mencapai tujuan bisa berubah tergantung konteks. Inilah salah satu alasan yang membuat tipe kepribadian ini berbahaya secara intelektual. Karena mereka sudah melalui proses berpikir yang sangat dalam dan kritis, mereka jadi punya sistem nilai yang kuat dan prinsip yang jarang bisa digoyahkan. Namun, dalam hal strategi dan pendekatan, mereka sangat fleksibel. Inti dari kealfaan mereka bukan dalam kontrol terhadap orang lain, melainkan terhadap diri sendiri. Mereka sangat sadar akan kekuatan, kelemahan, emosi, dan motivasi mereka sendiri. Ia tidak tergantung pada dunia luar untuk stabilitas batinnya. Ia punya kendali atas pusat kontrol dirinya sendiri. Dan itu menjadi salah satu alasan mengapa mereka memiliki aura misterius dan pancaran yang relatif mengintimidasi secara halus. Introverted alpha punya keheningan yang membuat orang lain tidak nyaman. Mereka tidak memberi semua informasi. Mereka tidak menjelaskan niat mereka dengan detail. Hal ini menciptakan misteri yang justru meningkatkan kekuasaan mereka secara sosial. Ketidakjelasan itu membuat orang lain jadi cenderung berhati-hati. Aura intimidatif yang mereka pancarkan bukan dari suara yang keras, melainkan dari sikapnya yang tak mudah diprediksi dan tatapan mata yang tajam dalam mengamati. Ketika muncul masalah, mereka tidak langsung menyerang. Mereka memetakan, menguji, menganalisis pola, lalu menyerang pada titik lemah yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang.
Inilah yang membuat mereka sangat efektif dalam konflik. Mereka tidak main emosi, mereka bermain strategi. Ia bisa menunggu dalam diam selama berminggu-minggu hanya untuk satu langkah kecil yang menghancurkan. Baginya, permainan kekuasaan bukan tentang siapa yang tercepat, melainkan tentang siapa yang paling bisa bertahan. Ia adalah individu yang taktikal, bukan impulsif. Dan itu kadang memang bertentangan dengan stereotip alfa tradisional yang beranggapan bahwa alfa itu keras, maskulin, vokal, dan mendominasi ruang. Introverted alfa membuktikan diri bahwa dominasi tidak selalu harus keras, serta kekuatan bisa hadir dalam bentuk sunyi. Kesimpulannya, introverted alfa adalah anomali. Mereka adalah perpaduan antara kekuatan mental, pengendalian diri ekstrim, kecerdasan taktis, dan sikap rendah hati yang tidak mencari validasi eksternal. Mereka tidak banyak bicara, tapi satu kalimatnya sudah cukup bisa untuk mengguncang. Mereka tidak mencari panggung, tetapi tetap mampu untuk menjadi pusat. Mereka tidak bermain agresif, tetapi tetap mampu dalam menaklukkan. Mereka bukan pemimpin yang ingin diikuti, dan kadang karena itulah, sebagian orang memilih untuk menjadikan hal itu sebagai alasan untuk mengikutinya. Baiklah, kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.